Jelas? Duha. Bisa tuliskan saja duha, bisa jadi syuruknya, bisa pertengahan, bisa akhirnya. Misal, antum di antara waktu ini pengen ke masjid. Ke masjid masuk misalnya. Pengen sedikit itikaf sebentar zikir. Saat Anda masuk masjid berniat itikaf, maka jangan langsung duduk. Ada sholat yang bisa ditunaikan. Sholat apa namanya? Masukin tahiyatul masjid. Antum sudah berwudu, selesai misalnya, ada contoh lagi, walaupun tidak setiap waktu dikerjakan, tapi sekali-kali bisa antum kerjakan, sholat sunnah wudu. Terus masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, adzan. Setelah adzan sebelum sholat zuhur ada berapa rakaat? 2. Jenisnya apa? Rawatib. Setelah zuhur ada berapa rakaat? 2. Sebelum zuhur 4. Setelah zuhur 2. Baik. Setelah selesai salat zuhur, tiba waktu asar. Sebelum asar ada salat? Yang bilang ada, angkat tangan. Yang bilang tidak, angkat tangan. Yang tidak jelas, gak usah angkat tangan. Ada atau tidak dalam agama itu mesti ada dalil. Nah, sebelum asar ada nggak salatnya? Kalau ada, dalilnya apa? Kalau tidak, dalilnya apa? Setelah ditelusuri ternyata ada dalilnya. Di Abu Daud nomor hadis 1257. Riwayatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bunyi hadisnya, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah akan merahmati seorang hamba yang bisa menunaikan sholat 4 rakaat sebelum asar. Cuman sholat ini bukan sholat rawatib. Kalau rawatib bersambung langsung, ada keterkaitan dengan sholat fardu. Ini sifatnya mutlak, cuman waktunya bersamaan atau berdekatan dengan sholat fardu. Dekat, bersanding. Ya Allah, ampuni dosa orang yang ngambil penghapus ya Allah. Dan jazakallah khair. Gak apa? Sini. Lihat sini. Waktunya kapan? Sebelum asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Hadisnya riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebelum asar, sebelum bahasa Arabnya qabla al-asri. Sebelum zuhur, qabla zuhri. Sebelum maghrib, qabla al-maghrib. Sebelum subuh, qabla subhi, qabla subuh. Kalau ini dibuang kalimat ininya, mudhaf ilaih, yang ininya dibuang kemudian, maka muncul kalimat qoblanya. Kalau Anda ingin tunjukkan ada kalimat yang dibuang, maknanya menunjuk kepada yang dibuang itu, maka wakilkan dengan huruf ya dan ta di ujungnya. Setelah kata qobla, tambahkan ya, tambahkan ta. Kalau ada ya, maka huruf sebelumnya menjadi harokatnya kasrah. I. Kalau kasrah, maka ya-nya mendapatkan tasydid, tambahkan fathah. Maka yang tadinya qobla berubah nama jadi qobliyah. Kalau sudah qobliyah, jangan muncul lagi kemudian kata ininya, karena sudah dihapus. Pleonasme kalau disebutkan. Turun pasti ke bawah, naik pasti ke atas. Naik yuk ke atas, emang. Turun ya ke bawah, memang ke bawah. Turun gak ada, turun ke atas. Sama dengan begini, qobliyah. Artinya qobla apa? Kalau asar berarti qobla asar. Kalau maghrib berarti qobla maghrib. Cuman bedanya, jenisnya ada yang rawatib, ada yang mutlak. Sebelum zuhur, qobliyah zuhur, jenisnya apa? Rawatib. Sebelum asar, qobla asar, qobliyah, jenisnya apa? Mutlak. Bedanya di jenisnya, namanya bisa sama, qobliyah. Kalau setelah disebut ba'dal zuhur, ba'da zuhur disingkat ba'diyah. Jadi kalau sudah kata ba'da, jangan pakai setelah lagi. Nanti ketemuan ya, di mana? Masjid Habibur Rahman kapan? Setelah ba'da maghrib. Paham? Sebelum asar 4 rakaat. Setelah asar ada? Pakai dalil. Yang bilang ada, angkat tangan. Yang tidak ada? Yang tidak ada di sini angkat tangan. Belum ada yang angkat. Siapa yang tidak ada di sini? Ayo mas. Baik. Setelah asar tidak ada.
Dan termasuk waktu larangan dalam menunaikan sholat. Kecuali sholat-sholat yang tidak mengenal waktu dan batas. Seperti masuk ke masjid setelah sholat asar. Tahiyatul masjid sebelum baca Quran boleh. Tidak ada masalah. Baik. Sebelum maghrib. Yang tidak ada angkat tangan. Yang ada angkat tangan. Pakai dalil. Kedalil. Sebelum maghrib ada 2 rakaat. Di Abu Dawud nomor hadis 1258. Rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Tapi bunyinya beda dengan sebelum asar lain. Lihat bunyinya. Sallu qala bima ma'na. Sallu rak'ataini qabla al-maghrib wa la tattakhidhuha sunnatan. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan dibiasakan. Beda. Kalimatnya beda. Kalau ada kalimat seperti itu, jangan dibiasakan, artinya sholatnya sesekali, tergantung kondisinya. Artinya apa? Sebetulnya sholat ini tidak harus dilakukan, karena antara maghrib itu ke isya waktunya mepet. Sedikit. Jadi kalau kebanyakan orang sholat sunnah, nanti malah mendekat ke isya. Habis waktunya. Karena itu yang afdolnya sebetulnya yang afdolnya tidak sering menunaikan sholat sunnah. Begitu selesai adzan, kalau tidak ada kepentingan yang lain, qomat. Cuma di tempat-tempat tertentu kadang-kadang ada hal yang ditunggu, keadaan yang memang harus menunggu. Akhirnya daripada mengerjakan yang tidak penting, lebih baik sholat 2 rakaat. Itu yang dimaksudkan kerjakan. Contoh misalnya di Mekah Al-Mukarramah ada orang tawaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Apakah berhenti aktivitas tawaf? Menyesuaikan. Masih berlangsung, sehingga setelah adzan perlu dikondisikan dulu. Dan kondisi pahalanya banyak ketika sholat itu bisa 100.000 pahalanya tuh. Nah, dalam konteks inilah kemudian diberikan jeda. Begitu adzan berkumandang, dikasih jeda sebentar supaya yang tawaf rapi dulu. Dan diberi kesempatan, bagi yang ingin sholat silahkan, pahala 100.000. Makanya diberikan jeda. Jadi kalau antum sedang berada di kota suci Mekah, misal jeda antara maghribnya, adzan dengan iqamah, masih ada jeda. Kalau antum zikir sudah, baca Quran sudah, masih ada waktu misalnya, maka manfaatkan sholat 2 rakaat ini daripada mengerjakan perbuatan yang tidak penting. Sudah posisi depan Ka'bah banget, zikir sudah, baca Quran sudah, masih ada waktu, sholat 2 rakaat. Bukan ambil handphone, kamera, ceklik, menunggu sholat maghrib di depan Ka'bah. Habislah pahalanya. Paham ya? Teruskan. Masjid Nabawi demikian, ada jeda tuh. Tapi kalau di kita misalnya waktunya singkat, padat, termasuk masjid lain di Timur Tengah, itu cepat, begitu selesai adzan dia qomat. Sebelum isya ada mutlak. Apa hadisnya? Ma bainal adzanaini rak'atin. Di antara 2 adzan itu boleh menunaikan 2 rakaat. Tapi di antara 2 adzan itu terbatas waktunya, mana saja. Di antaranya boleh sebelum sholat isya. Ba'diyahnya yang disebut dengan rawatib adalah setelah sholat isya. Mutlaknya bisa dikerjakan sebelum sholat isya. Kalau antum ingin mengerjakannya, ada 2 rakaat itu. Jelas? Baik. Selain sholat-sholat yang ini, lihat kalau Nabi mengerjakan, keluarkan. Kalau tidak mengerjakan atau jarang-jarang, itu pilihan. Mau dikerjakan silahkan, tidak juga boleh-boleh saja. Yang pasti tambah kuantitasnya, bukan sekedar sholat fardu, tapi tambah dengan sunnah-sunnahnya. Yang paling penting diantara yang ini kita turunkan yang sering dikerjakan oleh Nabi, yaitu tahajud dengan rawatib. Kalau yang mutlak tadi bisa sesekali, qabliyah asar bisa sesekali, salat wudu bisa sesekali dalam hidup, yang lain bisa sekali-kali. Tapi yang sering dikerjakan oleh Nabi nih, rawatib, salat malam plus dengan duha. Ya, jadi kalau Anda bercita-cita masuk surga dengan level yang pertama tadi, maka keluarkan sholat ini. Kalau bisa bikin daftar harian. Hari ini hari misalnya Sabtu, besok hari Ahad, saya pengen mulai di malam Ahad nanti, malam bikin episode baru kehidupan saya. Saya harus putar film saya di akhirat dengan film yang terbaik. Ingat, karena kehidupan ini akan diputarkan di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin yang baik diperlihatkan, yang jelek pun nampak. Miskol dibagi 2, ada khairayyarah, ada syarayyarah.
Dan itu akan diputar di akhirat nanti. Jadi kalau Anda paham film Anda akan diputar sekarang, Anda nonton film tuh di TV. Nanti film Anda diputar di akhirat, diperlihatkan pada semua penduduk langit dan bumi. Sebelum meninggal, perbaiki dulu film kita, edit. Kalau ada suara-suara yang kotor, dubbing, ganti pakai suara yang baik. Yang kotor tinggalkan. Kalau ada tindakan-tindakan yang kurang bagus, sensor dari sekarang, hapus. Bikin ya episode yang baru. Buat alur yang terbaik. Yang diputar nanti adalah saat saya tahajud. Sekarang nggak usah diputar-putar. Boleh nggak Ustadz live supaya para malaikat menyaksikan juga? Wah, malaikat tuh nggak main Facebook, tidak buka YouTube. Ini nggak usah lah antum sholat kemudian live. Sekarang kan unik, ada orang tawaf live. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Untuk apa? Apa faedahnya? Ayo, lakukan, tulis sekarang. Mulai hari ini malam saya bangun. Qiyamul 2 rakaat sebelum tidur. Malam saya bangun lagi, kerjakan tahajud. Tutup dengan witir. Baik. Saya belum bicara kualitas berapa rakaat, belum bicara. Yang penting coba dulu masukkan ke dalam agenda. Besoknya bismillah, salat 5 waktu. Di mana saya kerjakan? Saya belum bicara kualitas, apakah jamaah atau sendirian. Yang pasti jangan sampai terlambat. Nih, tulis. Setelah itu rawatibnya, ini. Salat mutlaknya, ini semampu yang Anda kerjakan. Kalau Anda diwafatkan sedang mengerjakan itu, wafat dengan cita-cita Anda, tertulis di buku Anda, insya Allah surga pertama tergenggam oleh Anda. Tidak cukup dengan amin, siapkan. Paham? Nah, itulah yang dimaksud kalimat as-salah, alif, lam, sod, kemudian lam, kemudian waw tak marbutah. Nah, sekarang saya mau akhiri dulu. Kita jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu ya. Yang kecil dulu nih. Saya belum bicara hubungan sesama makhluk. Karena nanti ada orang yang rajin salat siang malam, tapi hubungan dengan tetangganya kurang baik, neraka. Bahkan ada yang ikut ta'lim, neraka. Ada. Ini saya turunkan hadis-hadisnya. Termasuk yang paling bahaya, orang yang mengikuti majelis ilmu dengan tujuan hanya untuk mendebat orang lain atau merasa diri yang paling hebat, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Jangankan surga nomor 1, surga kelas ekonomi pun gak akan kecium. Kalau gak percaya silahkan aja, ayo ikuti itu majelis ilmu. Terus sudah itu merasa paling hebat, salahkan semua orang, Anda aja yang benar sendirian. Nanti kita lihat di akhirat, masuk surga enggak antum? Yuk fokus. Kalau Anda belajar dengan saya, dan hasil pembelajaran itu Anda hanya gunakan untuk mendebat orang lain, saya bersaksi sejak hari di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda. Pelajaran itu cuma 2. 1 meningkatkan iman, 2 menambah wawasan supaya benar cara beribadahnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum iman walladhina utul ilmu darajat. Di derajat kita diangkat oleh Allah dengan 2 pilihan. Begitu Anda belajar, jadi lebih dekat dengan Allah. Makanya sering saya katakan, kalau pelajaran saya tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, Anda tinggalkan saya. Ambil guru-guru yang lain. Dekati mereka. Lazimi mereka. Dekati supaya lebih dekat dengan Allah. 2, kalau pelajaran saya tidak membuat wawasan Anda bertambah, ilmu Anda meningkat, tinggalkan. Cari ustadz lain lebih baik, banyak lebih baik dibandingkan dengan saya. Mereka akan sampaikan kepada Anda wawasan yang lebih luas. 2 hal ini. Kalau ada manfaat silahkan ambil, baik dari Allah, salah dari diri saya pribadi. Begitu salah, koreksi, sampaikan dan tinggalkan. Pendapat yang salah, ambil yang benarnya. Paham? Nah, sekarang kembalikan ke sini. Kualitas, saya tutup dengan penjabaran ini. Supaya sempurna bahasannya, ada kuantitas, ada kualitas, dan akhlak. Ada kuantitas, ada kualitas, akhlak. Kalau anak-anak nggak apa-apa, itu dunianya. Nggak ada masalah. Kenalkan dia dengan masjid, kasih ruangan space untuk dia, dan dia beraktivitas. Itu dunianya. Ya. Yang jadi masalah itu kalau ada bapak-bapak ikut main kejar-kejaran. Ya. Itu orang tua yang kekanak-kanakan. Zaman Nabi itu banyak anak-anak diajak, bahkan cucu Nabi diajak, cuma diajarkan dulu fikih masjid. Ya, jadi sebelum waktunya ke masjid, waktu sholat diajak duluan. Sholat 11.40 zuhurnya, sebelum zuhur kadang diajak, kadang pagi-pagi main. Dibiarin aja dulu. Mau lari, mau guling-guling, mau koprol, mau macam-macam dilihat. Nanti setelah beraktivitas dijelaskan. Nah, kalau koprol daerahnya yang itu. Nanti kalau masuk ke sini, nanti banyak orang berbaris di sini. Berjejer di sini. Betul Pak, betul, nanti kita lihat. Nah, kalau mereka berbaris, ada ikutan baris. Dan nanti orang yang baris pada saat itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan mungkin Allah akan berikan hadiah. Udah antum siapin hadiahnya. Ya, beli misalnya robokar poli, ya, beli cari poli, ya, di sini Embers, di sini misalnya heli, macam-macam lah. Ya, antum masukin, siapin tuh. Atau tobot X, tobot W, tobot macam-macam, udah disiapin lah pokoknya gitu kan. Jadi begitu dia masuk, dia kenal, siap dia. Jadi jangan salah arah. Sekarang kan orang tua kadang-kadang suka lupa. Anak main di rumah rame, kesel antum, main aja di sini rame aja. Sana pergi ke masjid, main sana ke masjid, main ke masjid. Dia main dia ke masjid. Kenapa nyampe ke situ? Ayo balikin. Kualitas salat dibagi dua bagian. Satu, ada yang terkait dengan kekhusyuan, khusyuk. Kedua, ada yang terkait dengan pemahaman, paham. Ahli surga yang pertama, salatnya lain, kelihatan. Bukan salat biasa. Awas, hati-hati. Bukan salat biasa. Salat biasa itu salat yang umumnya dipahami orang masyarakat awam. Dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Mau ngerti nggak ngerti yang dibaca, yang penting salat. Mau khusyuk atau tidak, yang penting kewajiban tuntas. Gak begitu. Ahli surga yang pertama ini dia pastikan dua hal dengan kualitas salatnya. Satu, khusyuk. Antum yang pengen masuk surga Firdaus, syarat pertama masuknya salat yang khusyuk. Quran surah ke-23 ayat kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yuk kita bahas apa itu khusyuk. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Pada titik ini kita akan berakhir dalam pembahasan kita insyaallah. Alhamdulillah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, maka minta tolonglah kepada Allah. Jangan mengeluh, terima dulu dengan sabar. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat keluhan. Kalau ada ayat keluhan, maka saya orang pertama yang akan mengeluh dalam kehidupan. Syakwa itu dipahaminya bukan keluhan, tapi menyampaikan perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashtaqi ilallah. Tashtaqi ilallah, menyampaikan kemudian perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta solusi. Ya. Nah, kembalikan teman-teman sekalian, kalau sedang punya masalah kata Allah, terima dulu dengan sabar. Sabar, terima. Minimal menenangkan ke dalam hati kita. Ketenangan hati itu yang melahirkan solusi. Rasakan bahwa Allah tidak mungkin menguji Anda di luar batas kemampuan Anda. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau Anda sedang punya masalah sekalipun hari ini, itu artinya Anda sanggup menjalaninya. Orang lain nggak sanggup. Adi Hidayat nggak sanggup, makanya Adi Hidayat tidak diberikan ujian itu. Kedua, yakin bahwa setiap masalah ada solusi. Yakin. Inna ma'al usri yusra. Jadi begitu punya masalah di kantor, masalah di rumah, masalah. Begitu masalah datang, yakinkan pada diri, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Kalau sikap Anda begitu, maka hatinya akan tenang. Minimal walaupun belum selesai pada saat itu, ketenangan itu melahirkan solusi yang matang. Jernih pikiran Anda. Pasti bisa, pasti bisa, pasti selesai. Kalau perlu katakan dengan lisan, pasti bisa. Pasti selesai. Adi bisa, Adi bisa. Jangan putus asa, bisa selesai. Itu secara psikologis memberikan dorongan yang kuat. Orang Jepang yang sering praktekkan, orang Korea praktekkan sekarang. Ya, orang Korea itu kalau dia dari TK tuh baris di depan sekolahnya, itu sudah dikatakan di lisannya, harus lebih daripada Nippon, lebih daripada Jepang, lebih daripada Jepang. Jepang bikin Honda, kami bikin Hyundai, bahasa Koreanya Hyundai bikin mereka. Jepang bikin handphone, kami bikin handphone. Jepang ke Piala Dunia, kami pun ke Piala Dunia. Kejar dari sejak kecil, dan itu membekas di benak mereka. Akhirnya setiap Jepang mendapat sesuatu, Korea mesti mengejar. Jepang juga begitu budayanya. Kamu bisa, sampai dibawa ke dalam level aktivitas kehidupan. Di kantor kamu bisa, sekolah kamu bisa, sampai bikin permainan pun kamu bisa. Saya sering contohkan dulu ada permainan benteng Takeshi. Menakutkan Takeshi. Wah, pakai tank-tankan, tok disemprot. Begitu mau berangkat, ayo kamu bisa. Tuh. Bisa. Target, kapan menikah? Tahun depan. Kamu bisa. Wah, saya harus bebas daripada status jomblo. Wah, bisa gitu kan? Nah, ini jomblo perjuangan. Misal, naik. Hafal Quran, berapa targetnya setahun? Kamu bisa. Bisa ya Allah, bisa. Pastikan bisa. Minimal itu akan menambah semangat dan meningkatkan motivasi 2 kali lipat. Nah, sabar. Terima, sabar. Wassalah, mintakan dalam salat. Fokus kita bukan membahas ininya, fokus kita wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
sholat itu tidak mudah dikerjakan kecuali oleh orang khusyuk. Khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ada keterangan. Keterangannya sederhana, sebetulnya nggak butuh pelatihan. Bagus sebetulnya sekarang banyak mengadakan pelatihan sholat khusyuk. Silakan, nggak ada masalah. Jangan dicela. Tapi sebetulnya kuncinya sudah ada di Quran kalau pengen khusyuk. Ayat 46-nya. Lihat ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dua. Cara khusyuk itu cuma dua. Satu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan saat sebelum sholat dia sudah siap menghadap kepada Rabbnya. Jadi kalau orang khusyuk itu sebelum sholat kelihatan dari penampilan dia siap menghadap pada Rabbnya. Bagaimana cara menghadapnya? Pakai akhlak yang tadi kita tulis. Akhlaknya lain terhadap Allah. Antum bermuamalah dengan manusia aja pakai akhlak, masa menghadap Allah nggak pakai akhlak? Saya tanya pada antum nih ya, kalau antum dapat undangan nanti malam nih, malam Ahad dapat undangan, misal saja, dapat undangan dari gubernur untuk datang ke gedung sate, makan sate 200 tusuk misalnya, jangan masuk. Datang antum ke sana diundang. Pertanyaan saya, ganti baju atau pakai pakaian begini? Siap-siap. Pakai sandal, pakai sepatu. Penampilan bagus. Sama, maaf ya, diundang gubernur penampilan ganti bagus. Kenapa ketika diundang pencipta gubernur penampilan biasa-biasa saja? Seharusnya kan cara berpikirnya berbeda. Setiap diundang oleh yang tingkat kedudukannya paling tinggi, penampilannya semakin bagus. Undang camat, baju koko. Undang bupati, ganti pakai kemeja. Undang gubernur, pakai dasi. Undang presiden, pakai jas. Berangkat pakai sepatu merek Cibaduyut. Oh, lap, mengkilat, berangkat sampai sana. Jeng teng teng, jeng ke istana, masuk. Pakai sendal, nggak akan diterima. Jangankan presiden, pampres saja ngelarang. Nggak bisa masuk pak. Kenapa? Pakai sendal. Pakai sendal, nggak bisa masuk. Biasanya level logika manusia semakin tinggi kedudukan, semakin bagus penampilan. Allah, siapa yang mengalahkan kedudukannya? Orang khusyuk itu kelihatan. Makanya orang khusyuk itu persiapannya beda. Begitu dia mau sholat, kelihatan dari penampilannya. Nah ini bagaimana bisa khusyuk mau sholat yang dipakai pakaian bola? Depan Ronaldo, belakang Messi. Kenapa begitu? Saya pengen ketika saya bertakbir, takbirnya kuat seperti Ronaldo. Masya Allah. Ketika ruku gerakannya lincah seperti Messi. Nah itu dia lah. Coba silahkan cek. Katanya pengen ke surga, katanya pengen khusyuk, tapi pakaian antum tidak mendukung khusyuk. Makanya lain. Orang mau khusyuk itu begitu tiba panggilan di masjid, dia akan cari pakaian terbaiknya. Turun Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid segera kenakan pakaian terbaikmu. Baik. Bukan mahal, terbaik. Yang paling Anda anggap terbaik, dari harta yang terbaik, dari penampilan yang paling baik, dari peci yang terbaik kalau laki-laki, dari jilbab yang terbaik kalau perempuan, mukena yang terbaik. Gak ada orang khusyuk, mukena datang ibu pengen khusyuk, udah gak dicuci, gak dilondri selama 3 bulan. Ya pakaian biasa, mustahil. Itu hil yang mustahil. Gak bisa, kalau orang dulu mengatakan demikian. Siap-siap, tampilan paling bagus, kenakan. Antum menghadap presiden, mandi dulu. Menghadap Allah, minimal wudu dengan sempurna. Maka turun Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kemudian wa arjulakum. Hei orang-orang beriman, jika pengen salatnya sempurnakan wudu dulu. Wudu sempurnakan. Ayo, maksimalkan wudunya. Lihat apa yang dibasuh. Hati-hati. Katanya pengen khusyuk, tapi wudunya nggak sempurna. Kata Quran basuh kepala, ini yang dibasuh rambut. Sudah sisiran, sudah rapi, sudah bagus. Pengen berangkat, judulnya sholat duha.
Tapi ketika wudhu, takut, cuman takut kehilangan sisiran rambutnya. Nggak sempurna. Sempurnakan. Yang paling dahsyat, kenapa Anda kenakan pakaian yang bagus? Kenapa Anda berwudhu dengan sempurna? Karena ujung ayatnya, ini yang akan mempercepat Anda khusyuk dalam salat. Anda praktekkan yang terakhir ini, maka kekhusyuan akan cepat datang kepada Anda. Lihat ujungnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah semakin sore, mendekat kepada asar, datang malam. Kalau ada bahasa mengatakan raji'un, raji'un, biasanya apa? Selesai kehidupan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kata Al-Quran, kalau salatnya pengen khusyuk, maka Anda kenakan penampilan terbaik. Anda berwudu dengan sempurna. Rasakan, mungkin itu salat terakhir yang Anda kerjakan. Jadi begitu Anda akan salat, bayangkan mungkin itu salat terakhir. Makanya Nabi sering mengatakan, sallu salatan muwadda'. Salatlah kalian dan jadikan salat itu seperti salat terakhir yang ditunaikan. Jadi kalau sudah seperti itu, enak nanti gambarannya. Masya Allah. Antum mau diwafatkan dalam keadaan salat? Nanti asar ya? Dan lagi ntar. Masih ada berapa menit ke asar? Ya sekitar 8 menit lagi. Itu pun kalau meninggal, kalau enggak ya enggak bisa. Ya, kemarin tetangga kami itu Masya Allah, Pak, dia mencoba berubah jadi lebih baik. Ke masjid. Wafatnya saat menjelang sholat subuh sudah masuk masjid. Begitu mau takbir, muncul ke belakang, terasa pening, jatuh. Kita bantu, sama-sama kita bantu, dan Allah berkehendak lain. Manusia menyayanginya untuk hidup, tapi Allah lebih sayang kepadanya. Sesuai dengan ajalnya kamu pulang. Kamu adalah hamba yang dirindukan. Pulang. Dengan penampilan yang sangat indah. Pakaiannya bersih, baju putih, pakai sarung yang baik, pakai peci yang bersih, dan di ujung hayatnya wafat dalam keadaan sedang akan menunaikan sholat subuh. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Boleh jadi saat dipanggil sholat itulah panggilan yang terakhir. Adzan apa artinya? Panggilan. Yang panggil siapa? Muadzin. Dari siapa? Allah. Antum siapa namanya? Ya? Robi dipanggil Allah, apa artinya? Robi dipanggil Allah, apa artinya? Sama, Adi dipanggil Allah, antum dipanggil Allah 5 kali dalam sehari dipanggil Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat. Mungkin saat dipanggil itulah panggilan terakhir yang kita lalui dalam kehidupan. Kalau salat maaf. Antum minta ampun kepada Allah 5 kali dalam sehari minimal. Rabbighfirli, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Rabbighfirli warhamni wajburli, dan seterusnya. Rabbighfirli, Allah minta ampun. Minta ampun. Dari sekian kalimat Rabbighfirli, berapa kalimat itu yang disertai dengan air mata yang mengalir? Berapa dari kalimat Rabbighfirli yang mengampuni dosa-dosa antum? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, saya mengaku salah, banyak salah saya ya Allah. Jauhkan saya dengan kesalahan saya seperti timur dengan barat yang enggak pernah bersatu. Kalau kesalahannya pekat, cuci ya Allah. Kalau perlu bersihkan dengan air yang sangat dingin. Berapa di antara orang yang mengaku salah yang saat bertakbir dia bisa mengalirkan air mata, tangannya bergetar? Seperti Abu Bakar pernah melakukannya. Allahu Akbar, gemetaran tangannya. Karena khawatir saat salat membawa sebiji kesalahan dalam hidupnya. Duhai Anda yang mengaku banyak salah dalam kehidupan. Kemudian ketika salat, berapa banyak bacaan salat yang menggetarkan jiwa Anda untuk memohon ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dimulai sekarang visi salat kita mesti berubah. Penampilan bagus, ayo target selama sebulan. Bulan ini saya paham bacaan salat. Sekarang pekan ini bacaan berdiri dari takbir sampai selesai surat. Pekan berikutnya ruku sampai i'tidal. Pekan berikutnya sujud sampai duduk dan antara 2 sujud. Pekan terakhir duduk sampai salam. Begitu Anda mendapatkan makna semua ini, maka akan terjadi perubahan dalam diri kita. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Saya kira saya cukupkan dulu karena waktu asar sudah tiba. Kita selesai dalam pertemuan kita pada saat ini. Kita cukupkan sampai di sini. Berjumpa di pertemuan yang akan datang dengan meneruskan kembali materi ini. Mohon maaf saya belum bisa memenuhi janji untuk menuliskan silabus. Insya Allah saya buatkan setelah dari sini dan akan dipublish nanti di akhir media supaya Anda bisa dapatkan itu semua.